Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bukit Tinggi, PP Bapak Syaiful dan fasilitator kami adalah Pak Muhajirin. Bersama saya Riko Firdaus dari SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Dengan saya Jianju Herlianti dari SMP 4 Bukit Tinggi. Dan saya Surya Herlina dari SMK Pembina Bangsa. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang pelaksanaan praktik coaching bersama rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang akan berperan dalam coaching kali ini yaitu Pak Riko sebagai coach, Bu Jen sebagai coachee. Jadi dan saya sendiri sebagai observer. Untuk yang pertama itu Pak Riko bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Lina. Bagaimana perasaannya hari ini? Hari ini alhamdulillah saya senang sekali karena pada hari ini saya bisa melakukan praktik coaching bersama Bu Jen dan juga Bu Lina. Ya, jadi Pak Riko pada hari ini sebagai coach yang apa saja persiapan yang Pak Riko siapkan untuk pertemuan coaching pada hari ini? Persiapan saya untuk hari ini itu adalah yang pertama saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya bisa untuk hadir sepenuhnya present saya untuk kegiatan coaching ini. Kemudian saya juga udah mempersiapkan beberapa pertanyaan berbobot yang nantinya akan dipertanyakan kepada coachee. Kemudian saya juga akan berusaha selama pelaksanaan coaching ini untuk menyimak secara aktif dan mendengarkan secara aktif kepada coachee. Kemudian saya juga sudah mempelajari dan memahami alur tirta sehingga nanti coaching yang dilaksanakan itu sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah. Untuk mengingatkan saja, jadi jangan lupa nanti Pak Riko menguasai 3 kompetensi yang sudah disebutkan tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Jen. Sore Pak Riko. Oke, bagaimana kabar Bu Jen pada hari ini? Kabar Jian pada sore hari ini baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan perasaan Bu Jen pada sore hari ini Bu Jen? Perasaan saya hari ini sedikit kurang senang. Sedikit kurang senang. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang ingin kita hasilkan nih dari pertemuan coaching kita hari ini Bu Jen? Yang akan dihasilkan pertemuan ini mungkin dari diskusi ini Jian dapat menemukan permasalahan yang terjadi pada saat Jian mengajar. Oke, berarti tujuannya kita fokus ya Bu Jen yang mencarikan solusi dari permasalahan pembelajaran yang Bu Jen laksanakan di kelas ya gitu ya. Oke, kira-kira ukuran keberhasilan untuk kita coaching hari ini itu apa Bu Jen? Ukuran keberhasilan yang dicapai untuk dari pertemuan kita ini Jian dapat mengetahui seberapa kemampuan anak untuk memfeedback kembali pembelajaran yang Jian berikan, karena setiap media atau proses yang Jian lakukan anak itu selalu monoton sehingga Jian sulit mengetahui seberapa keberhasilan proses pembelajaran yang Jian lakukan. Oke, berarti permasalahan utama Bu Jian ini memang pada proses pembelajaran ya Bu Jian ya. Kemudian siswa juga kurang ada feedback ya, kurang ada feedback dari
siswa tersebut. Untuk itu kita tetapkan saja, berarti tujuan untuk kita ini adalah berarti untuk mencarikan solusi bagaimana siswa itu ada feedbacknya terhadap pembelajaran yang dilakukan, sehingga pembelajaran itu tidak lagi monoton ya Bu Jian ya. Iya. Oke, kalau begitu Bu Jian, karena berarti permasalahan Bu Jian ini tidak terlalu banyak mungkin kalau menurut saya. Bagaimana kalau seandainya kita batasi saja waktu untuk kita maksimal 15 menit, bagaimana Bu Jian? Ya, Karena setelah ini juga saya ada keperluan ini di rumah Bu Jian. Kebetulan anak saya juga kurang sehat, jadi mudah-mudahan dalam rentan waktu 15 menit kita bisa menemukan solusi terbaik untuk permasalahan yang Bu Jian Baik, terima hadapi. kasih Pak Riko. Oke Bu Jian. Oke. Tadi Bu Jian menyampaikan bahwa Bu Jian mengalami permasalahan ya dalam pembelajaran. Tadi Bu Jian juga mengutarakan itu tidak adanya feedback dari siswa. Memangnya kalau boleh tahu nih Bu Jian, pembelajaran yang selama ini Bu Jian lakukan itu seperti apa? Kemudian feedback yang Bu Jian maksudkan itu feedback yang seperti apa ya? Terima kasih Pak Riko. Di sini Jian feedback yang seperti apa? Pembelajaran yang Jian lakukan saat ini yaitu Jian sudah melakukan berbagai macam-macam media pembelajaran, baik itu menggunakan video ataupun melakukan diskusi-diskusi keluar agar siswa itu lebih tertarik lagi dengan proses pembelajaran yang Jian lakukan. Tapi setiap video atau media-media yang lain yang Jian lakukan, selalu anak itu diam. Setiap ditanya apa video yang dihasilkan, mereka diam. Jian coba lagi mengulang video tersebut, tetap siswa itu diam. Jadi ketika Jian lakukan feedback terhadap proses pembelajaran tersebut, ya paling yang menjawab 1 atau 2 orang siswa yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Jian berikan. Sejauh ini hambatan Bu Jian untuk mendapatkan feedback berarti di dalam kegiatan refleksi ini ya. Iya. Nah, hambatan-hambatan yang Bu Jian hadapi dalam untuk mendapatkan feedback pada kegiatan refleksi ini itu apa saja sejauh ini yang ditemui? Hambatan-hambatan yang Jian temui di sini ya, siswa itu yang menjawab satu atau 2 orang. Terus media yang diberikan anak ya asal ditanya selalu diam. Jadi mungkin Jian akan melakukan perbaikan dari media-media yang akan Jian coba berikan untuk pertemuan berikutnya. Begitu. Tadi Bu Jian menyampaikan kalau seandainya Bu Jian sudah menanyakan ke siswa, tetapi yang menjawab 1-2 orang saja. Iya. Kalau boleh tahu ini Bu Jian, bentuk refleksi yang Bu Jian lakukan selama ini itu gambarannya seperti apa? Refleksi yang Jian lakukan saat ini baru video atau media yang Jian berikan, Jian tanyakan tentang isinya. Jadi masih isi-isinya saja yang Jian tanyakan pada siswa tersebut. Mungkin siswa tersebut bosan atau merasa itu saja pertanyaan yang Jian ajukan. Berarti di sini jelas sekali ya, berarti refleksi yang Bu Jian lakukan monoton itu terus setiap pertemuannya. Kalau begitu Bu Jian, pernah nggak Bu Jian melakukan refleksi yang lain selain dari isi dari video yang sudah ditonton atau anak, atau mungkin secara khusus Bu Jian menanyakan bagaimana dengan media yang sudah digunakan atau proses yang sudah dilalui? Pernah nggak direfleksi yang seperti itu Bu Jian? Refleksi seperti itu Jian belum melakukannya, tapi mungkin minggu depan
Jen akan mencoba melakukan refleksi bertanya kepada siswa tersebut. Kenapa Bu Jian mau melakukan itu Bu Jian? Kenapa Jen ingin melakukan seperti itu? Agar Jen mengetahui seberapa pahamnya peserta didik yang Jen ajar itu terhadap materi-materi yang Jen berikan kepada mereka. Bagaimana dengan medianya? Apakah nanti ditanyakan juga kira-kira tuh Bu Jian? Ya, sepertinya akan Jen coba membuat seperti angket. Jadi di sana Jen juga akan menanyakan tentang siswa tersebut, baik itu media ataupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Berarti Bu Jen itu ya menanyakan juga kepada siswanya ya. Kira-kira solusi apa saja yang mungkin bisa Bu Jen lakukan untuk mengatasi pembelajaran yang monoton ini Bu Jen? Kira-kira yang akan Jen lakukan yaitu mungkin seperti yang Jen sebut tadi, yaitu mencoba membuat angket. Terus dari angket tersebut mungkin Jen bisa menemukan seberapa proses pembelajaran yang Jen lakukan atau media yang Jen berikan kepada peserta didik. Oke. Dari skala 1 sampai 10 nih Bu Jen, sejauh ini kan Bu Jen udah melakukan refleksi, cuman refleksinya hanya terhadap materi saja gitu ya. Kalau kita beri skala 1 sampai 10, nah posisi Bu Jen kira-kira untuk kegiatan refleksi ini sudah di level berapa ini? Saat ini Jen merasa dalam proses pembelajaran keberhasilannya masih 2, karena siswa yang mau merefleksi itu hanya 1, kadang 2, paling banyak memang 2 untuk proses pembelajaran yang Jen lakukan. Kalau begitu Bu Jen, prioritas utama yang Bu Jen siapkan ini untuk mencarikan solusi dari permasalahan media yang Bu Jen gunakan dalam pembelajaran itu apa saja Bu Jen? Mungkin prioritas yang utama yang Jen lakukan yaitu pertama membuat rancangan untuk angket yang Jen sebarkan ke peserta didik. Jadi di dalam rancangan tersebut di sana juga Jen selipkan bagaimana perasaan mereka saat belajar, pemahaman mereka saat belajar, ataupun tentang media-media yang Jen berikan kepada mereka, apakah mereka paham atau ingin media yang lainnya. Oke, kalau begitu Bu Jen membuat rancangan, kemudian rancangannya itu diapakan Bu Jen? Rancangannya itu akan Jen analisis kembali, sehingga Jen analisis kembali dan Jen sebarkan kepada siswa, sehingga kalau sudah Jen sebarkan, jadi kan nampak itu keberhasilan dari yang Jen lakukan. Kira-kira nih Bu Jen, kalau boleh tahu strategi yang akan dilakukan untuk mencapai hasil dari angket tadi itu apa saja strateginya? Strateginya mungkin dilakukan di 5 menit terakhir pada proses pembelajaran itu Jen sebarkan angket tersebut. Terus Jen coba feedback lagi apakah hasil angket ini valid atau tidaknya. Jadi untuk memperkuat valid tidaknya angket tersebut, mungkin Jen coba juga mencari waktu untuk mendiskusikan kembali apakah yang ditulisnya ini benar atau mungkin asal-asalan yang dilakukan itu. Wah, bagus sekali Bu Jen. Bu Jen juga udah mempersiapkan antisipasi dari hambatannya ya. Siswanya mungkin dia jawab asal, ternyata udah ada antisipasi sendiri dari Bu Jen. Bagus sekali. Kalau begitu Bu Jen, berarti kita dapat simpulkan ini untuk sesi coaching kita kali ini, berarti Bu Jen menurut saya
udah bisa nih menemukan solusi dari permasalahan Bu Jian. Bagaimana dengan Bu Jian? Apakah yang Bu Jian sampaikan itu bisa kita jadikan solusinya? Menurut Jian, dari coaching kita ini rasanya Jian sudah menemukan solusi-solusi dari masalah yang Jian temukan, sehingga Jian menemukan antisipasi dari kegiatan yang Jian lakukan untuk berikutnya. Kalau begitu, komitmen apa yang Bu Jian buat untuk menjalankan aksi ini atau untuk merencanakan proses penyebaran angket ini, Bu Jian? Komitmen yang akan Jian lakukan mungkin ya seperti yang tadi kan, komitmennya itu membuat angket, lalu mendiskusikan lagi dengan mereka, dengan peserta didik Jian, itu di luar jam, atau mungkin Jian akan melakukan bertemu dengan komunitasnya sambil berbicara ringan mereka, sehingga interaksi antara Jian dengan mereka semakin dekat. Wah, saya tidak sabar ini Bu Jian menunggu hasilnya. Kalau begitu Bu Jian, pada pelaksanaan aksi ini kira-kira siapa saja yang mungkin akan terlibat untuk membantu Bu Jian untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin yang akan terlibat dalam rencana yang akan dilakukan wali kelas. Wali kelas, ada yang lain Bu Jian? Saat ini mungkin Jian coba dulu mendiskusikan dengan wali kelas, atau kalau masih belum ketemu mungkin guru BK. Guru BK. Kenapa Bu Jian memilih wali kelas dan guru BK? Kenapa guru BK, guru wali kelas atau dan BK? Karena wali kelas itu kan yang lebih dekat lagi dengan peserta didiknya, dan kalau BK kan mungkin peserta didik Jian mungkin pernah curhat dengan guru BK tersebut, sehingga Jian setelah mereka curhat, Jian dengan melakukan kolaborasi tersebut, Jian menemukan kembali masalah-masalah mereka dan mengaitkan kembali dengan pembelajaran yang dilakukan. Wah, keren sekali Bu Jian ini ya. Kira-kira kapan nih Bu Jian bisa dilaksanakan rencana Bu Jian ini? Kapan akan dilakukan? Secepatnya, paling hari Senin. Senin ya, hari berarti Senin. sekarang hari Jumat, Senin 3 hari lagi Bu Jian ya. Kemudian penyebaran angketnya gimana Bu Jian? Nah ya, karena hari Senin akan Jian coba sebar. Jadi kan besok itu kan hari Sabtu, jadi Jian akan mencoba rancang kembali angket-angket tersebut, ataupun mencoba berdiskusi. Nah hari Senin akan Jian sebar angketnya, terus Jian analisis angket yang Jian sebar tersebut. Kalau begitu Bu Jian, kira-kira kapan nih saya bisa dapat laporannya untuk hasil dari angket yang Bu Jian sebar itu, untuk menemukan apa sih sebenarnya minat mereka itu gitu. Jadi kapan kira-kira itu Bu Jian? Mungkin hari Rabu ya, karena hari Rabu. Iya, hari Rabu, karena hari Senin kan sudah Jian coba sebar. Jadi hari Selasa itu udah Jian analisis, jadi Jian dapat feedback kembali hasil media yang Jian lakukan, proses pembelajaran yang Jian berikan, jadi sudah Jian temukan. Jadi mungkin di hari ketiga mungkin Jian dapat menemukan kembali solusi-solusi yang lebih lagi, atau lebih masuk lagi dalam proses pembelajaran Jian lakukan. Oke Bu Jian, berarti Bu Jian udah bertemu dengan solusinya, kemudian rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin penyebarannya, dianalisis hari Selasa. Berarti kita ketemu lagi, saya ingin penasaran juga ini hasil refleksi mereka itu seperti apa. Berarti saya bisa tahu nih di hari Rabu ya Bu Jian ya. Kemudian tadi Bu Jian juga merencanakan kolaborasi dengan wali kelas ya, karena wali kelas sudah sangat paham nih dengan siswanya. Oke Bu Jian,
sepertinya kalau menurut saya udah ada ini solusi untuk permasalahan Bu Jan tadi. Apa ada lagi yang ingin dibicarakan Bu Jan? Ya, mungkin terima kasih pada Pak Riko, karena dari diskusi ini Jian merasa sudah plong, dari pembicaraan kita ini juga Jian juga dapat menemukan solusinya dari masalah Jian, sehingga Jian akan menemukan keberhasilan dalam proses pembelajaran yang akan Jian lakukan. Harapan kita sama ya Bu Jian ya, mudah-mudahan Bu Jian sukses. Kemudian Bu Jian mengetahui itu sebenarnya titik permasalahan mereka itu di mana dan solusinya bisa dicarikan secepat mungkin sehingga pembelajaran tidak monoton lagi. Oke, kalau begitu Bu Jian, saya saya harus pulang. Terima kasih sudah percaya dan berbagi dengan saya. Mungkin tidak banyak yang sebenarnya bisa saya bantu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum aja. Kenapa saya berdiri? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Riko dan Ibu Jian sudah melakukan coaching pada hari ini. Menurut Bapak bagaimana menurut Bapak performa dari coaching ini? Menurut saya performanya baik sekali Bu, karena Koci juga antusias sekali, kemudian bisa terbuka, bisa membuka diri, kemudian bisa berpikir jernih untuk mencarikan solusi terbaik dari permasalahan yang beliau hadapi. Dari pertemuan kali ini apa yang sudah dilakukan atau ada nggak yang perlu kita tingkatkan dari coaching ini? Sesuai dengan alur tirta, rasanya saya sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur tirta, mulai dari tadi mengidentifikasi tujuan utamanya itu apa, kemudian mengidentifikasi permasalahannya itu letaknya di mana, kemudian sudah merencanakan aksinya juga, serta tanggung jawabnya juga udah saya tagih, komitmennya kapan dilaksanakan dan kapan saya bisa tahu hasilnya seperti apa gitu. Kemudian di sini yang perlu ditingkatkan mungkin Bu, itu adalah kolaborasi antara coach dan coachee, bagaimana supaya keduanya memang hadir secara penuh. Kemudian mungkin peningkatan yang perlu ditingkatkan lagi itu adalah seorang coach itu bagaimana dia bisa untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Mungkin bisa kita ukur Pak, dari skala 1 sampai 10 mungkin yang sudah dilakukan itu berada di posisi berapa? Sesuai dengan pelaksanaan coaching hari ini, mungkin pelaksanaan itu bisa mencapai level 8 nih Bu. Baik sekali ya Bapak ya. Iya. Alhamdulillah, kita akhiri aja kegiatan coaching kita pada kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Lina dan juga Bu Jian, pada sore ini kita akan melakukan proses coachingnya. Untuk kesempatan kali ini Bu Lina bertindak sebagai coachee, kemudian Bu Jian sebagai coach. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya Bu Lina ya, dan Bu Jian. Mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih sama Bu Jian. Bagaimana kabar Bu Jian pada hari ini? Kabar Jian hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perasaan Bu Jian bagaimana Bu Jian? Perasaan Jian rasanya senang karena akan melakukan coaching sehingga Jian dapat membantu teman sejawat Jian dalam masalah-masalah yang mereka temukan dalam proses belajar. Oke. Kalau begitu Bu Jian, untuk pelaksanaan coaching kita pada sore hari ini, apa saja yang Bu Jian persiapkan?
mungkin di dalam coaching ini yang akan Jen siapkan, baik untuk Jian ataupun untuk menemukan permasalahan dari coaching, tentu Jian harus hadir penuh terhadap coaching yang dilakukan. Kemudian Jian akan melakukan mendengar aktif sehingga menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach tersebut. Oke, kalau begitu Bu Jean, sekedar mengingatkan ini, mudah-mudahan tidak lupa ya, bahwa untuk pelaksanaan coaching ini ada 3 kompetensi yang memang harus dimiliki oleh coachnya. Seperti yang dijelaskan tadi, pertama Bu Dian harus berusaha untuk hadir secara penuh presensnya pada sore hari ini, kemudian mendengar aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, kalau begitu mungkin kita bisa langsung saja ya kepada Bu Jian dan juga Bu Lina, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lina? Kalau kabar hari ini kurang baik Bu Jen. Kenapa seperti itu Bu Lina? Ya mungkin ini berawal dari aduan-aduan guru. Jadi aduan-aduan, kebetulan saya itu adalah guru wali kelas dari kelas 10 teknik otomotif. Jadi setiap jam istirahat guru-guru mapel yang lain misalnya PPKN atau PAI itu ngadu siswa saya pada saat mapel mereka itu hadir tidak lebih dari separuh, padahal mereka itu ada semuanya adalah 38. Jadi itu yang membuat pikiran saya saat ini agak kacau. Jadi perasaan Bu Lina, pikiran Bu Lina sekarang kacau ya. Iya. Gara-gara aduan-aduan dari guru mapel-mapel yang lain yang kehadirannya itu kurang dari separuh, padahal di jamnya Bu Lina itu penuh ya. Nah, kalau dari itu fokusnya kita kira-kira 15 menitan rasanya pertemuan kita ini cukup ya Bu Lina. Nah, apa yang Bu Lina rasakan, apa yang ingin Bu Lina ungkapkan pada pertemuan hari ini? Yang ingin saya ungkapkan yaitu Bu, saya ingin siswa saya berada tetap di kelas walaupun tidak di jam saya gitu Bu. Jadi walaupun bukan mapel saya, mereka bertahan untuk belajar di kelas. Jadi tidak terdengar lagi aduan dari guru, siswa saya begini, siswa saya begitu Bu Jen. Nah, jadi kira-kira ukuran keberhasilan itu seberapa yang akan dicapai pada pertemuan ini? Ukuran keberhasilan yang ingin saya capai pada coaching kali ini yaitu saya ingin siswa saya untuk tetap belajar di kelas dan tidak membeda-bedakan guru, begitu Bu Jen. Nah, mudah-mudahan dari coaching kita pada sore ini Bu Lina dapat menemukan solusi-solusi agar siswa yang Bu Lina ayomi jadi penuh di mapel-mapel yang lainnya ya. Iya Bu. Nah, di sini kira-kira apa yang Bu Lina temukan dari masalah yang Bu Lina temui? Yang saya temukan yaitu saya sudah menelusuri kemana anak ini pergi. Saya bekerja sama dengan guru BK, jadi saya menelusuri kemana mereka pergi. Ternyata mereka nongkrong di salah satu warung di belakang sekolah, yaitu Kadai Amak namanya. Jadi pada saat saya menanyakan kepada pemilik warungnya untuk membawa anak saya kembali ke kelas pada saat jam pelajaran, ada
hambatan dari pemilik warungnya. Jadi mereka pemilik warungnya tidak menyetujui kalau anak saya dibawa ke mereka menyembunyikan di mana anak saya, padahal saya tahu sekali mereka ada di dalam. Saat kami keluar lagi, terus kami menjauh dari sana dan mengintip, ternyata mereka ada di kedai tersebut. Nah, dari dari yang Bu Lina temukan tersebut, kira-kira solusi apa yang Bu Lina akan lakukan? Yang pertama dulu solusi yang sudah pernah dilakukan ya seperti tadi, bekerja sama dengan guru BK. Selanjutnya itu pada saat jam pelajaran saya mengingatkan kembali keyakinan kelas yang pernah ada. Itu yang sudah pernah saya kerjakan itu, Bu Jian. Dan yang terpikirkan saat ini, karena saya menemui dengan guru BK, menemui pemilik warung ada jalan buntunya, jadi saya memikirkan ingin membicarakan hal ini kepada wakil kepala sekolah dan juga kepada kepala sekolah. Jadi kami ingin nanti bekerja sama menemui atau menyurati Bapak RT setempat untuk menegur pemilik warung tersebut. Begitu, Bu Jan. Dari solusi-solusi yang sudah Ibu kemukakan, kan tadi sudah berkolaborasi dengan guru BK, lalu menyurati RT-RT yang di sekitar untuk membantu Bu Lina, mengajak kembali nih peserta didik Bu Lina untuk hadir, untuk mau belajar ya. Nah, kira-kira ada tidak konsekuensi dari setiap yang Bu Lina kemukakan tadi? Konsekuensi dari setiap solusi itu mungkin ada tadi, Bu Jian. Mungkin Kepsek sekolah tidak berada di tempat mungkin pada saat saya akan merencanakannya. Mungkin juga ada wakil kepala sekolah, mungkin ada dinas luar, mungkin itu aja konsekuensinya. Tapi saya akan coba lagi menemukan jalan keluarnya nanti untuk pertemuan ini. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 yang telah Bu Lina lakukan tadi, kira-kira Bu Lina itu sudah berada di skala berapa? Kalau diukur itu, Bu Jian, hal yang sudah pernah saya kerjakan itu mungkin sudah skala 5. Skala 5. Kenapa itu? Karena saya sudah berusaha mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah ada kepada siswa saya pada saat jam saya masuk. Yang kedua itu saya sudah bekerja sama dengan guru BK untuk menelusuri kemana mereka pergi, dan ternyata mereka nongkrong di warung di belakang sekolah. Jadi saya sudah tahu titik permasalahannya di mana. Jadi usaha yang sudah Ibu lakukan kayaknya bagus ya. Jadi kira-kira prioritas yang utama yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Prioritas yang akan saya siapkan yaitu yang pertama saya menemui dulu wakil kepala sekolah. Setelah itu membicarakannya dengan kepala sekolah, bersama wakil kepala sekolah menceritakan di mana permasalahannya, dan saya ingin meminta kepala sekolah untuk menyurati Bapak RT setempat untuk menegur pemilik warung tersebut, karena beliaulah yang paling berperan di sana, karena pemilik warung adalah warga setempat. Setelah itu baru itu yang terpikir, Bu Jan. Itu yang terpikir. Kira-kira ada strategi yang lain nggak yang akan Bu Lina lakukan? Mungkin setelah saya pikir-pikir, mungkin strategi yang lainnya mungkin saya akan memanggil orang tua murid, Bu Jan. Bagus. Jadi saya bicarakan permasalahan anak-anak. Jadi mungkin ada sedikit teguran di rumah mungkin kepada siswa-siswa. Berarti strategi yang lainnya mungkin Bu Lina berdiskusi atau berkolaborasi lagi dengan orang tuanya, sehingga dia bisa hadir penuh lagi ya untuk belajar, dan tidak hanya dengan Bu Lina saja mereka hadir penuh, tapi dengan guru-guru lain dia mampu hadir. Iya. Nah,
Em, kesimpulan dari sesi ini, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu buat untuk menjalankan rencana-rencana yang Ibu persiapkan? Komitmen yang dibuat seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya ingin membicarakan permasalahan ini dengan wakil kepala sekolah, dengan kepala sekolah, dan juga nanti berlanjut ke Pak RT setempat. Itu komitmen yang ingin saya jalankan. Nah, sepertinya sudah lengkap ya komitmen yang sudah Ibu rancang. Nah, kira-kira ada nggak yang membantu Bu Lina untuk menjalankan komitmen yang Bu Lina rancang ini? Yang dapat membantu tentunya yang pertama itu guru BK yang sudah pernah membantu, itu guru BK saya ucapkan terima kasih sekali. Wakil kepala sekolah juga ikut nanti, kepala sekolah juga ikut nanti, dan Pak RT juga ikut nanti dalam membantu, nanti juga orang tua murid nanti juga ikut membantu. Sepertinya menarik untuk kita dapat tahu ya seberapa keberhasilan dari yang Bu Lina lakukan. Jadi kira-kira Jen penasaran juga nih dari Bu Linanya, kapan nih kita akan melakukan tindak lanjutnya sehingga keberhasilan Bu Lina ini Bu Lina rasakan saat ini? Mungkin yang pertama dulu saya ingin melaksanakan rencana ini pada minggu depan ya Bu Jian. Jadi mungkin Senin tanggal 27, berhubung hari ini masih libur puasa, jadi tanggal 27 saya laksanakan. Mudah-mudahan tidak ada hambatan menemui pihak sekolah. Setelah itu saya 5 hari lah setelah itu berhubung nanti juga menyurati wali murid dan juga Pak RT setempat, jadi saya minta waktu 5 hari lah untuk melaksanakan rencana ini. Wow, jadi 5 hari ya, berarti dalam 5 hari ini berarti Bu Lina sudah mencoba menemukan solusi-solusi dari aduan-aduan guru sehingga siswa itu dapat hadir penuh dalam pembelajaran, baik itu mapel, bahasa mapel IPA, terus PKN dan yang lainnya ya. Nah, rasanya ini sudah cukup. Bu Lina, kira-kira ada nggak yang lain yang ingin Bu Lina sampaikan? Hal yang lain yaitu tidak ada lagi ujian. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena sudah membuka pikiran saya menemukan solusi dari permasalahan ini. Jadi ada langkah-langkah yang akan saya jalankan setelah ini, yang sebelumnya belum ada, sekarang sudah jelas apa langkah-langkah selanjutnya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali dari coaching kali ini. Oh ya, terima kasih Bu Lina. Sampai ketemu 5 hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Jian. Terima kasih Bu Jian dan juga Bu Lina sudah melakukan praktik coaching pada sore hari ini. Mungkin saya akan bertanya kembali nih kepada Bu Jian ya. Menurut Bu Jian, bagaimana performa Ibu selama pelaksanaan coaching ini? Performa yang Jian lakukan pada saat ini mungkin seperti yang tadi disampaikan, itu mencoba kembali mengikuti sesuai alur tertai, berarti yakni itu mengupas untuk tujuan utama yang ingin dicapai oleh si coach, lalu mengidentifikasi kemudian menggali lagi rencana-rencana aksi yang si coach lakukan sehingga timbul nanti tanggung jawab yang si coach lakukan, baik dari komitmen ataupun tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini. Menurut Bu Jian nih,
berdasarkan praktik coaching yang sudah dilakukan tadi, apa saja yang sudah dilakukan, kemudian ada enggak hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk proses yang akan datang? Mungkin dalam proses yang akan datang mungkin yang sudah dilakukan tadi, coaching dalam melakukan coaching tersebut tadi sudah mengungkapkan itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach dapat menemukan solusi dari dirinya sendiri. Terus yang perlu ditingkatkan mungkin mencoba melakukan hadir, mendengar aktif, dan menemukan kembali pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, sehingga solusi itu semakin terarah oleh si coachnya. Oke, kalau begitu Bu Jean ya, kalau kita ukur nih ketercapaian dari coaching kita pada sore hari ini, kalau kita beri skala 1 sampai 10, posisi Ibu Jean itu sebagai coach itu udah di level berapa? Mungkin di skala 7 ya, karena si coach merasa sudah menemukan solusi dari yang permasalahan yang ditemukan. Jadi dia sudah terbuka dari coaching tersebut. Oke, kalau begitu kita akhiri coaching kita pada sore hari ini. Bu Lina, terima kasih, dan juga Bu Jean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, hari sore ini kita akan coba melakukan coaching, yaitu berarti Bapak Riko sebagai coach dan Bu Linanya sebagai coachnya. Dan saya di sini untuk melakukan observasi terhadap coaching yang Bu Lina lakukan. Nah, bagaimana kabar Bu Lina hari ini? Kabar baik sekali, Bu Jen. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Lina nih pada sore ini? Perasaan saya pada sore hari ini itu senang juga, bercampur dengan deg-degan karena baru pertama kali melaksanakan coaching. Nah, saat melakukan coach ini, apa yang sudah Ibu persiapkan sebagai coach? Yang saya persiapkan pada coaching kita kali ini, saya berusaha untuk hadir penuh pada hari ini. Yang berikutnya yaitu saya memusatkan perhatian atau mendengarkan aktif, dan juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi saya ingatkan lagi ya Bu Lina, dalam melakukan coaching ini ada 3 kompetensi yang akan kita capai untuk menemukan solusi dari si coach tersebut. Jadi yaitu pertama kita melakukan kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach ini lebih terbuka dalam menyampaikan dan mengatasi solusi-solusi yang ia temukan. Nah, selamat melakukan coaching Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Riko? Alhamdulillah saya baik, Bu. Perasaan Pak Riko bagaimana sore hari ini? Wah, kalau ditanya perasaan agak sedikit bercampur aduk ini Bu Lina. Bercampur aduk ya, Iya. Pak Riko ya. Dari pertemuan kita hari ini, apa yang ingin Pak Riko hasilkan? Jadi begini Bu Lina, sebenarnya saya sangat senang sekali ini bisa bertemu dengan Bu Lina untuk melakukan proses coaching ini. Sebenarnya dari awal itu saya sudah mencoba untuk mencari waktu untuk menemui Bu Lina, tapi kelihatannya Bu Lina sangat sibuk sekali, begitu juga dengan saya. Ada beberapa hal yang harus saya siapkan untuk pembelajaran, jadi tidak sempat-sempat, makanya baru hari ini.
Nah, hari ini itu saya ingin mencurahkan permasalahan saya kepada Bu Lina gitu ya, karena selama ini menjadi beban di kepala saya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita sore ini Bu Lina bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Begitu ya Pak Riko. Kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan kali ini itu apa Pak Riko? Ukuran keberhasilannya, saya bertekad ini Bu Lina, mudah-mudahan dengan saya melakukan coaching dengan Bu Lina, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas gitu. Jadi setelah berbicara, kemudian setelah diskusi dengan Bu Lina, nanti ada solusi yang bisa saya lakukan untuk permasalahan ini. Kira-kira permasalahan yang ingin kita carikan solusinya itu seperti apa Pak Riko? Jadi begini Bu Lina, dalam keseharian kan saya mengajar matematika nih di kelas 9 gitu ya. Nah, dalam keseharian itu saya sudah melakukan berbagai usaha, mulai dari memilih model pembelajaran, kemudian memilih metode yang tepat, yang menurut saya tepat untuk pembelajaran dan terkait materi yang sudah yang sedang saya ajarkan gitu Bu Lina. Namun pada saat pelaksanaan pembelajaran, saya lihat dari segi proses itu, untuk proses alhamdulillah lancar gitu, dari awal hingga akhir tidak ada kendala gitu. Dan saya merasa fine-fine aja pada saat pembelajaran gitu. Namun setelah diadakan evaluasi, setelah adanya penilaian harian Bu Lina, wah, perasaan saya menjadi amburadul gitu. Saya merasa sedih, kemudian saya juga merasa kecewa, seperti didustai gitu. Kenapa didustai? Prosesnya lancar, anak-anak juga saya lihat senang gitu secara umum, tapi nilai yang diperoleh siswa itu masih rendah gitu Bu. Berarti fokus kita pada hari ini yaitu fokus pada permasalahan tentang dari evaluasi ya Pak Riko. Iya, untuk proses selama PBM berlangsung lancar, semuanya aman, siswanya antusias. Ternyata dari hasil dari nilai yang didapat itu tidak sesuai dengan harapan. Berarti fokus kita pada hari ini mungkin untuk permasalahan ini tidak begitu lama menurut saya ya Pak Riko, yang mungkin sekitar 15 menit lah kita batasi ya. Mudah-mudahan bisa. Ya. Kita lanjut aja. Apa hambatan yang Pak Riko rasakan dari permasalahan itu? Hambatan yang saya hadapi pada saat pembelajaran itu Bu Lina, siswa itu mereka secara umum aktif, tetapi aktifnya mereka itu hanya karena terpaksa, hanya karena ada di dekat saya gitu. Contoh pada saat diskusi itu Bu, semuanya terlihat aktif sekali gitu. Pada saat disuruh kesempatan bertanya, mereka ada bertanya gitu Bu Lina. Tapi keaktifan mereka itu sepertinya rada-rada terpaksa gitu, karena takut dimarahi, entah takut nilai keaktifan mereka kurang, itu juga saya juga tidak tahu gitu Bu. Tapi ya itulah Bu yang membuat saya heran, kok bisa ya gitu. Menurut saya pembelajarannya lancar tapi nilainya masih rendah gitu. Mungkin kita temukan nilainya, prosesnya lancar, nilainya bagus, nilainya rendah. Mungkin dari media-media mungkin Pak Riko yang Pak Riko tayangkan atau bagaimana selama ini? Selama ini Bu, saya kalau dalam pembelajaran gitu ya, kalau untuk video-video bagi anak-anak yang visual gitu, yang hobinya menonton, saya sudah itu seleksi sekali itu. Udah saya seleksi itu di video-video yang ada di YouTube, bahkan memang saya sendiri udah merekam juga gitu video-videonya. Saya buatkan videonya sebisa saya gitu Ibu ya. Saya udah tayangkan video. Kemudian untuk buku sumber juga saya udah manfaatkan buku yang ada di pustaka ataupun LKS yang ada gitu Bu Lina. Jadi mungkin juga ini mapelnya
belajarnya kan matematika ya Pak Riko ya, agak Iya, berat Bu. juga sedikit. Jadi susah juga Pak Riko mencarikan video matematikanya bagaimana itu kan. Mungkin ada media lain yang Pak Riko terlupakan mungkin? Media kalau untuk LKS yang pernah saya LKPD mungkin. Eh, Selama ini kan kita ada beli LKS yang di luar gitu. Tapi pernah juga sih Bu saya membuat LKPD, lembar kerja itu untuk kerja kelompok di dalamnya ada, kemudian untuk lembar kerja individunya juga ada gitu. Jadi selain dari video-video yang Pak Riko tayangkan, Pak Riko juga sudah sering membuat LKPD sendiri atau jarang? Jarang sih Bu, sesekali karena kesibukan. Saya akhirnya memilih LKS yang dijual di pasaran gitu, yang udah ada dipasarkan di sekolah gitu kan. Tapi pernah sih Bu saya menggunakan LKPD waktu itu, kebetulan waktu saya banyak waktu luangnya, kemudian kesibukan juga tidak terlalu banyak gitu Bu. Jadi saya bisa membuatkan LKPD. Dari LKPD saya itu saya lihat mereka antusias sekali gitu, karena dari LKPD yang pernah saya buat itu saya berusaha menghadirkan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD itu sesuai dengan lingkungan mereka gitu. Jadi lebih kontekstual dibandingkan LKS yang ada di pasaran, karena LKS yang ada di sekolah yang dijual itu kan konteksnya itu se-Indonesia umum sekali Bu. Jadi untuk LKPD itu biasanya saya udah cobakan lebih kontekstual lagi gitu, apalagi dengan kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah saya gitu. Jadi sekarang solusi yang terpikirkan bagi Pak Riko seperti apa? Sepertinya karena saya flashback ke belakang Bu, di saat saya membuatkan LKPD sendiri itu dengan menghadirkan permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan kontekstual siswa itu sendiri, itu alhamdulillah pada saat itu lebih dari 80% siswa itu nilainya alhamdulillah sesuai dengan harapan gitu Bu. Hanya sedikit yang di bawah KKM gitu. Sementara kalau saya pakai LKS yang di luaran, yang dijual di luar itu Bu, ya siswa sendiri, jangankan siswa, saya sendiri pun terkadang agak susah juga memahami permasalahan yang ada di dalam gitu, karena permasalahan yang ada itu kan umum sekali gitu. Nah, jadi sepertinya mungkin saya harus buat LKPD lagi nih Bu, harus bisa lagi nih saya membagi waktu saya di sela-sela kesibukan saya nih Bu. Jadi solusi yang terpikirkan sekarang itu adalah membuat LKPD versi sendiri, karena kita tahu watak dari peserta didik kita, begitu ya Pak Riko ya? Iya. Ada nggak Pak Riko konsekuensi dari solusi yang sudah dipertimbangkan tersebut? Konsekuensinya ya mungkin kalau memang saya akan membuatkan LKPD gitu Bu ya, mungkin saya harus memperkaya ilmu saya juga dulu, mungkin saya mempertajam pengetahuan saya untuk pemanfaatan Canva Bu, karena kita tahu kan Bu, untuk Canva itu kan lebih lebih menarik daripada saya hanya membuatkan mungkin selama ini kan hanya kolom-kolom saja nih Bu, misalnya ini soal, ini solusinya seperti itu saja. Jadi kalau untuk Canva mungkin saya bisa tambahkan animasi-animasi sehingga siswa itu lebih tertarik, apalagi siswa yang saya hadapi itu kan adalah siswa tingkat SMP yang mungkin dia orangnya lebih suka juga untuk belajar sambil bermain gitu Bu. Nah kemudian yang kedua konsekuensinya ya saya harus bisa nih membagi waktu saya Bu untuk bisa meluangkan waktu untuk membuat LKPD ini gitu. Gitu ya Pak Riko ya. Kalau bisa diukur dari skala 1 sampai 10, ini pencapaian Pak Riko ini udah di skala berapa ini? Untuk sejauh ini mungkin masih 5 atau 6 paling banyak lah Bu Ina, karena untuk model pembelajaran saya udah usahakan model pembelajaran yang memang student center gitu. Saya udah melaksanakan diskusi, siswa lebih banyak aktif daripada saya hanya sebagai fasilitator gitu ya. Nah namun mungkin dari
segi media mungkin kurangnya saya gitu Bu. Jadi makanya saya berani katakan itu masih levelnya 6 gitu, walaupun hasilnya masih kurang maksimal gitu. Iya. Jadi selanjutnya itu Pak Riko tadi ingin membuat LKPD sendiri. Iya. Jadi karena sebelumnya sudah pernah dilakukan dan hasilnya bagus. Strategi apa yang akan Pak Riko lakukan untuk mencapai tujuan itu? Strategi saya mungkin yang pertama saya akan merancang LKPD-nya dulu Bu. Kemudian yang kedua saya akan hadirkan nuansa-nuansa yang mungkin bisa menjadi daya tarik siswa sehingga dia memang akan fokus gitu. Mungkin di LKPD-nya ornamen-ornamen yang ada di dalam LKPD-nya saya hadirkan di situ gambar-gambar yang terkait dengan materi yang saya pelajari. Contoh sekarang ini saya bangun ruang sisi lengkung ini di kelas 9. Jadi mungkin saya akan hadirkan di situ benda-benda yang di sekitar siswa itu yang terkait dengan bangun ruang sisi lengkung, mungkin yang terkait bola, kemudian kerucut dan juga tabung gitu. Kemudian strategi yang ketiganya saya juga akan hadirkan mungkin Bu masalah-masalah yang ada itu memang yang terkait dengan lingkungan siswa ya, di lingkungan saya sendiri. Ibaratnya mungkin kalau boomingnya bahasanya kearifan lokal ya Bu ya, kearifan lokal. Mungkin itu strategi saya mungkin. Mudah-mudahan dengan strategi ini siswa kembali antusias, tidak antusias dari cara belajarnya aja, tapi dari nilainya juga antusias kita melihatnya gitu. Ya, mungkin nanti Pak Riko bisa saja menemukan buntu atau hambatan tertentu. Bagaimana antisipasinya itu Pak Riko? Antisipasinya ya mungkin yang pertama saya harus rela berkorban dulu nih Bu untuk mengeprint LKPD setidaknya sesuai dengan sebanyak kelompok siswa. Mungkin saya coba dulu antisipasinya, saya coba untuk berikan LKPD-nya per kelompok dulu. Nah kemudian jika memungkinkan nanti saya juga usahakan itu untuk mengeprint LKPD-nya untuk sebanyak siswa. Jadi di rumah dia juga bisa belajar dan mengulangi pembelajaran kembali. Jadi kesimpulan dari sesi coaching kita kali ini itu Bapak sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang ada ya Bapak ya? Ya alhamdulillah sekali Bu, tidak terfikirkan karena begini Bu, dari segi proses saya udah, dari segi buku sumber juga udah dimanfaatkan semuanya, bahkan udah media ada video gitu. Tapi ternyata yang tidak terfikirkan kemarin itu ya LKPD ini gitu, yang dibuat sendiri, sendiri gitu. Alhamdulillah. Untuk melaksanakan aksi Bapak ini siapa saja yang dapat membantu mungkin dalam komitmen ini? Mungkin untuk ini pertama saya akan melibatkan siswanya itu sendiri Bu. Mungkin untuk lebih tepat gunanya LKPD yang saya buatkan ini sesuai dengan minat belajar siswa itu, saya mungkin melibatkan mereka dulu untuk merefleksi media yang pernah saya gunakan. Kemudian saya juga di situ mungkin pada saat kegiatan refleksi itu saya akan tanyakan kepada mereka itu lebih sukanya itu LKPD-nya yang seperti apa gitu. Kemudian selain dari itu mungkin saya akan juga melibatkan di sini butuh bantuan nanti dari rekan sejawat ini Bu Lina, karena pengetahuan saya masih terbatas untuk pemanfaatan Canva ini. Mungkin ada dari rekan-rekan sejawat yang lain atau guru yang sesama mata pelajaran matematika yang bisa membantu saya untuk memberi ide dalam pembuatan media LKPD ini. Jadi Bapak bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat juga ya Pak ya, untuk menemukan ide. Mungkin guru lain lebih tertarik dengan ini, bisa Bapak kolaborasikan dengan matematika mungkin gitu ya Pak ya. Selanjutnya kira-kira kapan ini rencana ini akan Bapak lakukan? Pertemuan saya itu dengan siswa ada 2 kali dalam seminggu Bu. Sembari saya melakukan refleksi, pertemuan selanjutnya itu hari Senin itu saya ada masuk ke kelas, saya akan lakukan refleksi. Namun sebelum itu mulai dari hari ini saya akan langsung merancang LKPD-nya.
Kemudian saya akan tambahkan sesuai dengan hasil refleksi pada pembelajaran pada hari Senin. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu di hari Rabu juga ada kelas yang saya ajar gitu ya Bu ya. Jadi di hari Rabu udah mungkin bisa saya printkan untuk LKPD-nya. Kemudian di hari Sabtu depan mungkin saya sudah bisa lihat hasilnya bagaimana nilai dari peserta didik itu sendiri. Oh iya Pak Riko, jadi kita antusias juga ya menunggu nilai dari hasil pembelajaran yang baru Bapak Riko laksanakan dengan LKPD buatan sendiri. Jadi kapan kita bisa tahu tindak lanjutnya ini Pak Riko? Mungkin hari Senin depan saya bisa sharing lagi dengan Bu Lina, mungkin Bu Lina mengenai LKPD yang sudah saya rancang. Mungkin juga saya akan lihatkan ke Bu Lina untuk LKPD-nya. Mungkin ada juga masukan-masukan dari Bu Lina sendiri terhadap LKPD yang sudah saya rancang. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak Riko ya, sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa sudah cukup. Saya sudah menemukan solusi untuk permasalahan saya. Saya sangat bersyukur sekali Bu Lina bisa meluangkan waktu untuk saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan saya bisa mengatasi masalah ini. Kemudian nanti saya akan laporkan ke Bu Lina. Sekali lagi terima kasih Bu Lina. Saya tunggu Senin depan ya Pak Riko. Ya, baik Bu. Sebelum saya tutup ini Pak Riko, bagaimana perasaannya setelah kita coaching ini? Setelah coaching ini, Setelah menemukan solusinya. saya senang sekali Bu Lina. Yang tidak terfikirkan jadi terfikirkan, yang terlupakan bisa dijemput kembali, diingat kembali. Padahal LKPD ini sudah pernah saya lakukan gitu, tapi mungkin karena kesibukan tidak sampai pemikiran saya ke sana gitu. Berarti kita hanya sedikit meluangkan waktu untuk membuat LKPD sendiri ya Pak Riko Iya. ya, untuk tujuan dari pencapaian pembelajaran kita. Jadi kita tutup saja ya Pak Riko Iya, terima coaching kasih, kita Bu. pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Lina sudah melakukan coaching dengan Pak Riko-nya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu tentang performa yang telah Ibu lakukan? Performa yang sudah dilakukan itu sudah cukup baik rasanya. Sudah melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga sudah hadir penuh kepada coachee, sudah menemukan solusi juga dari permasalahan coachingnya. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Yang sudah dilakukan itu sudah menggunakan alur tirta yang sesuai, dan sudah menemukan solusi dari permasalahan dari coachee-nya juga sudah mulai plong pikirannya, karena sudah ada titik temunya begitu Bu Jen. Nah, tadi Bu Lina kan sudah melakukan coaching nih dari 1 sampai 10. Kira-kira posisi Bu Lina sudah di berapa? Sudah di posisi, kalau diukur mungkin sekitar 8 Bu Jen. Karena tadi coachee dengan terbuka menyampaikan permasalahannya, sudah dengan terbuka juga menyampaikan solusinya sendiri, juga terpancing untuk mendapatkan solusinya sendiri begitu. Nah, baiklah Bu Lina, kita akhiri lagi coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kedepannya kita dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk kita lakukan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu Lina. Ibu guru hebat, demikianlah demonstrasi kontekstual tentang praktik coaching bersama rekan sejawat. Kami CGP Angkatan 7 dari Kota Bukit Tinggi mohon maaf atas semua kekurangan dan juga kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.